motor listrik kita akan pasangkan seperti ini, termostat atau pengukur suhu ya, pengukur temperatur. Jadi biar kipas yang akan kita pasang di kontrol itu akan nyala berdasarkan dengan waktu yang kita setting. Nah, saya menggunakan termostat yang seperti ini modelnya. Seperti ini model termostatnya. Spesifikasinya ini, dia powernya menggunakan 12 volt dengan range suhu yang bisa dibaca yaitu 50 sampai 120 derajat. Dengan tingkat akurasi 0,1 derajat Celcius. Nah, di sini ada 4 lubang ya. 4 kabel. Ada VCC, GND, S1 dan S2. Nah, ini VCC ini yaitu tempat fasa atau tempat arus listrik positif. Yang minus ini ada ground atau negatif, biasanya kabel hitam yang dari aki. Jadi ini untuk menyalakan alat ini. Di sini kita taruh nanti positif di sini, kemudian negatif di sini di ground. S1 S2 ini adalah pemicu. Jadi tergantung pengaturan kita nanti. Jadi anggaplah kita atur alat ini menyalakan kipas di suhu 50 derajat, sehingga dia ketika belum mencapai suhu 50 derajat, pemicunya belum terpancing, sehingga dia akan terputus sesuai gambar ini. Jadi ada gambar putus gitu. Nah, nanti akan tersambung atau nyala kalau memenuhi ketentuan yang tentukan seperti anggap kita tentukan sebagai kipasnya atau alat ini akan menyalakan kipas ketika 50 derajat Celcius, maka kipasnya akan menyala. Ini akan nyambung ketika suhunya sudah mencapai 50 derajat Celcius. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Oke, lanjut merangkai dulu bagaimana sih rangkaiannya. Rangkaiannya di sini adalah kabel dari aki. Dari aki kalau motor listrik sendiri itu berarti dari reducer motor listrik yang positif, biasanya kuning atau merah, masuk di sini. Nah, seperti ini masuk ke sini. Kemudian yang groundnya yang hitam dari motor listrik atau dari aki atau dari reducer itu masuk di sini. Ketika yang kuning sama yang hitam sudah masuk di sini, seperti ini, nah alatnya akan menyala. Jadi ketika ada aliran aki atau dari reducer converter dari motor listrik masuk ke alat ini seperti ini, alatnya akan menyala. Terus S1 S2 ini gunanya apa? Nah, S1 S2 ini tadi saya bilang ini adalah pemicu ya, sehingga nanti ini kita akan pasangkan kabel menuju ke kipas anginnya. Bebas mau kita mau pasang yang di sini kabel negatif atau kabel positif, terserah. Nanti rangkaiannya itu seperti ini. Tadi kan di sini positif, negatif. Kemudian anggap ini kabel dari kipas. Ada kabel positif sama negatif. Kabel positif kipas kita paralelkan atau kita sambungkan juga di sini, sehingga dia mendapat arus listrik dari aki atau dari reducer. Nah, negatif kipas jangan sambungkan di ground juga. Kalau kita sambungkan di ground, kipasnya akan nyala terus. Terus solusinya gimana? Kipas ini, negatif kipas kita akan sambungkan di S2. Nah, S1 S2 kita jumper, nanti akan jumper seperti ini. Ntar S1 S2 kita jumper minnya. Jadi sini saya jelaskan ulang, di sini ada positif dari aki plus positif dari kipas. Di sini yang ground ini negatif dari aki plus jumper ke negatif ke S1. Di S2 ada negatif menuju ke kipas anginnya. Kayak gitu. Oke, kita coba rangkai dulu ya. Nantinya kurang lebih akan jadi seperti ini. Kabel kuning ini adalah kabel positif dari aki menuju ke termostat. Kemudian ada kabel hitam juga yang ke ground, itu kabel dari aki menuju ke termostat. Kabel merah adalah kabel positif yang menuju ke kipas.
kemudian kabel hitam yang jumper, dan paling kanan ini kabel hitam menuju ke kipas. Seperti itu kurang lebih rangkaiannya. Seperti ini tampilannya. Oke, ini sudah menyala ketika motor menyala.